Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, dan selamat datang di video serial Algoritma Alam Semesta ini. Dan kemungkinan ini adalah video yang pertama. Pada kesempatan kali ini, pada intinya aku pengen menjelaskan nih, apa sih yang aku maksud dengan algoritma alam semesta yang kerap kali aku dengungkan di beberapa postingan sebelumnya, dan kerap kali aku singgung, yang akan menjadi topik di buku saya yang akan kemudian ingin ku launching dan akan menjadi sebuah buku trilogi algoritma alam semesta. Nah, pada intinya apa sih yang dimaksud dengan algoritma alam semesta? Algoritma alam semesta adalah sebuah aturan main, sebuah rule, sebuah hukum dasar yang diterapkan dalam alam semesta ketika Tuhan kita menciptakan alam semesta ini jutaan tahun yang lalu. Mungkin kita mengenal dengan apa yang dinamakan hukum karma, hukum alam, hukum aksi reaksi, hukum fisika, dan lain sebagainya. Secara filosofi semuanya itu sama, memiliki makna bahwa ada hal yang terjadi terkait sebab dan akibat. Dan mungkin kalau kita pernah sekolah di sekolah kita SD, SMP, SMA, sempat mendapatkan pelajaran seperti fisika, ketika ada bola dari atas jatuh ke bawah yang dinamakan dengan hukum gravitasi, ada rumus-rumus seperti EM sama dengan MC kuadrat, PV sama dengan nRT, dan segala macam. Itu pada dasarnya juga adalah bagian dari algoritma alam semesta, aturan yang ada dalam alam semesta ini. Dan itu sebenarnya salah satu anugerah yang diberikan Tuhan kita kepada kita, agar kita mampu memahami dengan baik kejadian-kejadian yang ada dalam alam semesta ini menggunakan akal. Karena kita yang diberikan privilege berupa akal tersebut. Agar apa? Agar kita mudah menjalani kehidupan ini, agar kita mampu mengetahui sebenarnya bagaimana sih untuk mencapai kesuksesan atau mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya, sebenarnya dengan memahami algoritma alam semesta ini dan kita melakukan step-stepnya sesuai dengan rule yang ada. Contoh lain misalnya, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, tentunya pada dasarnya kita ya harus memberikan kebaikan terlebih dahulu. Kalau kayak gayanya Ustadz Yusuf Mansur, kalau mau mendapatkan rezeki banyak ya sedekah yang banyak. Atau hal lain seperti, kok teman-temanku setipikal denganku terus ya gitu kan. Ya pada dasarnya secara fitrah manusia lebih cocok dengan orang-orang yang satu frekuensi, yang nyambung, yang cara berpikirnya sama, dan yang yang menjadi tujuan sama, dan lain sebagainya. Pada dasarnya manusia memiliki ketertarikan itu. Pun seperti kayak kita lihat ada jangkrik, ada burung, ada ayam, dan segala macam, otomatis mereka akan berkerumun dan bergerombol sesuai dengan kelompoknya mereka, karena fitrahnya mereka cocok dengan yang satu frekuensi. Dan itu yang perlu kita lakukan sebenarnya. Bukan hal yang susah untuk memahami algoritma alam semesta, cuman kita perlu kepekaan yang lebih, kita perlu mengamati lebih jauh, kita perlu merasakan lebih jauh, dan kita perlu jujur terhadap diri kita. Jika hal yang terjadi memang A, maka katakanlah A, entah baik entah buruk, entah tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan segala macam. Kita harus jujur. Karena apa? Karena kita perlu memahami dengan baik sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian kita bisa mendapatkan hikmah, dan kemudian kita bisa memutuskan sesuatu yang terbaik bagi kita sesuai dengan algoritma alam semestanya. Intinya sih itu di video ini, dan kemudian di video yang akan datang kita akan membahas lebih dalam tentang algoritma alam semesta, sehingga kita bisa lebih baik dalam berkehidupan, dan kita bisa
menentukan jalan-jalan yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan algoritma alam semesta. Oke, and until next time.